Setelah melancarkan sejumlah kudeta sejak Myanmar merdeka, junta militer masih tetap perkasa, meski sejak beberapa dekade yang lalu berbagai kecaman dan sanksi internasional menyerbu negara ini, namun junta militer tak pernah bertekuk lutut. Junta militer Myanmar memang dikenal bebal dan kebal sanksi. Tengok saja berbagai sanksi multilateral sejak tahun 1988 hingga awal 2000-an tak melemahkan junta militer. International Crisis Group dalam laporannya bahkan menyebut bahwa pada akhir tahun 2000-an, negara barat mulai merasa sanksi tak memberikan dampak pada junta, dan justru kian menyengsarakan rakyat Myanmar. Kali ini dunia benar-benar tidak menutup mata, mereka bakal memberikan sanksi yang besar bagi junta Myanmar. Inilah tekanan global bagi junta Myanmar. Saat bicara tentang tekanan global, nama China dan Rusia akan langsung muncul sebagai pihak yang selalu siap pasang badan membela penguasa Myanmar. Namun, sejumlah pengamat mulai melihat pergeseran manuver kedua negara tersebut. Rusia misalnya, untuk pertama kalinya buka suara mengenai kekerasan militer terhadap demonstran anti-kudeta. Juru bicara pemerintah Rusia mengatakan bahwa meski negaranya berhubungan sangat erat dengan Myanmar, bukan berarti mereka akan tinggal diam. Ini bukan berarti kami dapat menerima kejadian tragis yang terjadi di negara ini. Kami sangat khawatir dengan peningkatan jumlah korban sipil. Sementara itu, sejumlah pengamat juga mulai melihat perubahan pergerakan China dalam menjalin hubungan dengan Myanmar. Saat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar rapat darurat untuk merespons pergolakan di Myanmar, China memang badan dan menekankan bahwa sanksi hanya akan menambah runyam keadaan. Saat ini yang kami lihat adalah China juga mendukung milisi etnis di Myanmar, seperti Aliansi Utara yang sangat kuat, mereka menyebar di segala penjuru dan mereka didukung China, tutur Kiao. Kedekatan antara China dan Aliansi Utara mulai terendus sejak sekitar 2016. Saat itu, Aliansi Utara melakukan gempuran balasan terhadap militer Myanmar di Muse, daerah perlintasan di perbatasan China dengan nilai perdagangan mencapai 4 miliar dolar per tahun. Sebagaimana dilansir VOA, Aliansi Utara kemudian mengambil alih kota Mongko selama beberapa pekan. Mereka menuntut agar China mau memediasi proses perundingan damai dengan pemerintah Myanmar. Sejak China sepakat, sejumlah petinggi Aliansi Utara sudah beberapa kali ke Beijing untuk perundingan damai. Kedua belah pihak pun dilaporkan mulai menjalin hubungan baik demi kepentingan masing-masing, meski China selalu membantah laporan mengenai kedekatan ini. Milisi etnis bersenjata bersatu. Aliansi Utara memiliki kekuatan hebat, terutama karena formasinya diperkuat dengan 4 kelompok milisi etnis yang besar. Milisi etnis ini sangat kuat dan mereka punya kekuatan sendiri, mereka punya SDM, senjata, dan sumber daya lainnya sehingga mereka bisa bertahan hingga 16-17 tahun sendiri. Belakangan, sejumlah kelompok milisi bersenjata di daerah lain memang mulai mendeklarasikan penolakan terhadap junta militer. Salah satu milisi dari etnis Karen di daerah perbatasan dengan Thailand, Kachin, bahkan sudah melancarkan serangan terhadap aparat. Militer pun menggempur Kachin dengan serangan udara yang membuat sekitar 3.000 orang kabur ke Thailand. Kiao menganggap serangan-serangan dari kelompok milisi semacam ini akan melemahkan junta yang sedang sibuk menangani demonstrasi. Militer Myanmar memang terbukti kewalahan mereka, bahkan menawarkan gencatan senjata kepada sejumlah milisi bersenjata. Ketika militer kewalahan di dalam negeri, tekanan dari komunitas internasional akan lebih terasa, apalagi jika negara-negara terus menerapkan sanksi baik secara unilateral maupun multilateral. Ketika militer lemah, kekuatan internasional baru bisa masuk secara efektif. Militer tidak bisa memenangkan pertarungan ini, mereka terlalu lemah.